Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mura Official. Izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Muhammad Rafif Radindra dari kelas 12 TKJ 3 dari Sekolah SMK Negeri 22 Jakarta. Dan di sini saya ingin mengerjakan suatu tugas job related lagi di bagian 9.2 dengan tugas comprehensive review. Comprehensive review. Langsung saja kita masuk dalam kelasnya. Let's go. Oke, sekarang saya sudah berada di dalam kelas related-nya 9.2 comprehensive review. Di sini materi yang akan dibahas ini 9.2 ini cukup banyak. Saya akan jelaskan secara terperinci dari semua penjelasan yang ada di sini. Comprehensive review ini deploy a social media application consisting multiple containers component. Jadi kita mendeploy suatu sosial media, kita terapkan yang terdiri dari beberapa kontainer komponen. Itu ada basis data PostgreSQL, API, dan UI. Dan kita hosting dengan engines. Di sini the paper application consists of UI and on API. Jadi aplikasi paper ini terdiri dari ada dua, yaitu UI dan API. API ini berguna untuk PostgreSQL, suatu database, untuk menyimpan suatu pesan. Hasilnya itu setelah mengerjakan ini kita bisa ngerti menjalankan suatu kontainer dari gambar publik. Setelah itu kita manage kontainer dan manage kontainernya dengan siklus. Setelah itu buat efisien kontainer image, buat gambar yang efisien. Setelah itu kita create and publish, kita buat dan kita publish suatu kontainer image-nya. Setelah itu manage kontainer. Manage kontainer itu bisa melakukan komunikasi dan juga jaringan portman-nya. Troubleshoot kontainer, use container storage. Jadi kita bisa gunakan penyimpanan di dalam kontainer. Kita masuk ke student. Nah, di sini sini kita langsung lab start terlebih dahulu dalam labnya. Oke, sudah, kita enter. Di sini terdapat solusi dan kita harus selesaikan semua ini. The script copies application and relate files into the DO188 lab comprehensive review directory. Speknya ini ada, spesifikasinya itu ada dua, ada banyak. Nah, di sini, nah yang pertama ini kita create to portman network. Kita buat dua jaringan network itu dengan memanggil paper backend and paper front-end. Setelah itu DNS-nya kita aktifkan. Buat kontainer database PostgreSQL yang cocok dengan kriterianya seperti ini. Menggunakan kriterianya itu register as pivot example 843 dengan kita memanggil di akhirnya PostgreSQL 13.1 content image. Setelah itu kita gunakan BPDP untuk menambah wadah. Untuk nama wadah, hubungkan wadahnya itu ke backend untuk jaringan. Setelah itu kita buat volume baru dengan memanggil paper data di /file var/lead PGSQL data directory ke dalam wadah. Setelah itu kita teruskan variabel lingkungan atau variabel environment di dalam kontainer, yaitu dengan 3
ada progress SQL usernya itu nilainya beper. Nama yang kedua ini progress SQL-nya, passwordnya itu nilainya atau volume-nya itu beper 123. Dan yang terakhir itu name progress SQL database-nya itu volume-nya beper juga, sama dengan yang seperti satu. Setelah itu kita create a container image for the beper API that match the following criteria. Dan setelah itu kita buat suatu container image-nya beper API yang cocok dengan kriteria ini dengan membangun multi tahap pada gambar. Setelah itu kita tahap buat menggunakan tindakan seperti tindakan menggunakan register ASIP 4 dengan UBI 8 open JDK min atau strip 17.21.12. Gambar ini yang digunakan dengan slash homes di boss as the working directory. Lalu kita copy the contentnya ini dengan ke DO 188 Lab Comprehensive Review Beper Backend. Di sini directory hostnya ini kerja gambar kita ubah pemiliknya itu menjadi di boss. Usernya ini kita ubah menjadi di boss. Setelah itu use the mvn min as setting .xml page cake comment to create. Di sini kita gunakan mvn min as setting .xml page cake ini, perintah ini untuk membuat slash home JBoss target beper 1.0.0 jar binary file. Setelah itu kita eksekusi performanya dengan tindakan seperti berikut. Use container image ini dengan menggunakan register ASIP 4 example UBI 8 OpenJDK 17 dengan, kalau di atasnya ini dengan di sini 17.1.12. Nah, kalau di bawah ini membuat eksekusinya itu dengan runtime 1.12. Itu kita copy bebernya min 1.0.0 jar binary formnya ini dari from boot yang dibangun image. Setelah itu kita ngeran java min jar beper 1.0.0 jar comment to start the beper API. Setelah itu kita tag the image with beper API, kita tandai. Sini langkah selanjutnya yaitu kita create kontainernya itu dengan beberapa kriteria yang cocok. Pertama itu kita gunakan beper API v1 image yang sudah dibuat. Gunakan beper API ini sebagai nama wadah. Setelah itu kita berikan suatu variable lingkungan dengan menambahkan dbhost di dengan beper dp as the value. Jadi dengan beper db. Setelah itu kita connect ada kontainernya ke beper backend and beper frontend network dalam jaringan kedua tersebut. Setelah itu kita create the container image. Kita buat container image-nya beper UI-nya dengan yang cocok sesuai dengan kriteria yang sini, yaitu dengan use a multi-stage build. Kita gunakan build tahap dengan menggunakan aplikasi TypeScript Pack dengan kompilasi. Tahap berikutnya yaitu tahap buildnya ini kita harus bangun tindakan berikut, yaitu dengan menggunakan register UBI 8 register ASIP 4 UBI 8 Node.js 16 versi 16.21. Gambar ini yang digunakan dengan menggunakan slash opt slash app root dan slash src sebagai direktorinya. Tetapkan root sebagai pengguna. Lalu kita copy DO 188 Labs Comprehensive Review Beper UI nya. Kita menjalankan npm install. Setelah itu kita jalankan kembali npm run build nya. Kita jalankan. Setelah itu this command saves the build artifact in the slash opt slash app root slash rsc slash build directory.
Lalu kita simpan save-nya. Di sini ada eksekusi. Jadi kita eksekusi lagi dengan menggunakan registrasi P4 UB8 Nginx X 118.21 suatu kontainer image. Setelah itu kita copy-nya di O188 Lab Comprehensive Review Beper UI Nginx.com. File intinya itu dengan etc Nginx directory-nya. Lalu kita copy dengan build atau slash into the /css/shares/engine/html directory sebagai eksekusinya. Nanti kita gunakan nginx min-g daemon of perintah untuk memulai suatu aplikasi. Setelah kita tandai Beper UI-nya v1. Setelah kita gunakan kontainer kembali. Kontainer Beper UI sesuai dengan yang cocok sesuai dengan kriterianya, yaitu dengan kita menggunakan Beper UI F1 yang sudah dibuat. Kita gunakan Beper UI di dalam kontainer name-nya. Setelah itu map kontainernya letakkan itu 8080 ke host port 8080. Setelah itu kita connect di kontainernya itu ke Beper frontend jaringan Beper frontend. Itu kita with dari kontainer ini kita running dengan HTTP localhost 8080. Setelah itu kita klik bit biru untuk membuat pesan yang tetap Anda setelah memulai ulang atau membuat ulang penampung. Setelah ini kita buat jaringan backend. Yang pertama ini sebelum kita masuk ke labnya, yang pertama ini kita buat jaringan backend, Beper backend dan Beper frontend dengan komen hotmail network red Beper backend. Disebutnya udah di start ya, itu ya sudah di start. Dan kita langsung masuk aja. Kita buat hotmail networknya Beper backend. Oke, sudah. Setelah ini kita buat Beper frontend. Nah, setelah ini kita di sini buat kontainer database dengan volume terlampir. Buat Beper data volume dari Beper datanya dengan hotmail volume create Beper data. Oke. Sudah. Ya. Sudah. Setelah ini buat kontainer progress SQL dengan Beper DB namanya. Pasang Beper data volumenya ini dengan /var lib pgsql /data directory ke dalam suatu wadah dengan kita menjalankan podman run. Di sini ada podman run yang Beper DB-nya. PostgreSQL-nya itu user Beper. Yang tadi ada 3, ada user, ada password database. 1 sama 3 ini sama Beper. Nah, yang keduanya ini Beper 1, 2, 3. Setelah itu kita masukin di sini pasang suatu Beper datanya dengan volume var /lib pgsql data. Setelah itu kita masukkan suatu networknya Beper backend, dan setelah itu kita registry menggunakan yang cocok ini dengan PostgreSQL 13.1. Kita copy dan kita salin. Oke. Oke. Enter. Ini sudah berjalan, running berhasil. Setelah ini create a container for the Beper API by using a custom container. The application is available at the DO188 Lab Comprehensive Review Beper Backend. Kita masuk ke dalam CD directory-nya itu DO188/Lab Comprehensive
review Beper backend. Oke. Enter. Dia sudah masuk di dalam Beper backendnya. Setelah itu kita buat nano container. Di sini kalau misalkan kita ls tidak ada suatu kontainer atau di kontainer ini tidak ada, setelah itu kita buat. Berarti dengan kita nano container file. Oke, coba kita enter dulu, kita ls lagi. Oh iya, berarti kita coba buat aja lah nano container file, enter. Di sini kita salin. Udah masalah ya. From register as pada sampelnya UB8 pakai open JDK 17.1.12 as builder copy count di bosnya. Kita ngerun nvm min as setting. Setelah itu kita gunakan dari registernya ini dari OSI 4 open JDK dengan runtime nya. Atas sama bawah hampir sama, itu cuman bedanya di bagian runtime doang. Jadi kita copy dengan dari build atau buildernya itu dari home di bos target Beper 1.0.0 jar, dan setelah itu kita endpoint. Kita rapikan terlebih dahulu. Oke, sekarang kita enter. Sini kita build the container image for the API and use per API versi 1 as inspect. Jadi di sini itu kita membahas yang ketiga ini, build the container image for API. Kita buat gambar kontainernya dengan menggunakan Beper API versi 1 v1. Kita nyalain ini. Oke, kita enter. Di sini progresnya agak sedikit panjang untuk mendownloadnya. Pas kalian berada di langkah ini, jangan lupa untuk bawa sedikit cemilan dan minum, karena lumayan panjang juga. Sambil makan juga bisa. Kira-kira ada 10 menitan. Kita akan percepat dengan langsung saja kita percepat. 2000 years later. Waduh, lumayan lama juga ya guys nunggu ini, sekitar 20 menit 30 menit sesuai dengan jaringan juga sih. Nah, ini udah kelar yang Podman build minted Beper API nya ini sudah berhasil nih, udah successful. Setelah itu kita buat kontainer yang cocok dengan spesifikasi Beper API dengan menggunakan tag yang dibuat pada langkah sebelumnya. Kita jalankan run Podman run, nama Bepernya, net Bepernya itu Beper backend sama Beper frontend. Setelah itu DB nya DB host, HP
tipe hostnya itu beper min BD atau beper API v1. Oh, lumayan lama juga ya guys. Oh, sedikit error, sebentar. Kita kontrol dulu. Kita clear ya. Nah, di sini kita salin. Nah, udah, kita enter. Sudah. Langkah selanjutnya itu create a container for the Beeper UI. Kita buat ke Beeper UI nya dengan by using custom container. The application is available at the Dio 188 Lab Comprehensive Review Beeper UI Directory. Jadi kita buat wadah Beeper UI nya dengan menggunakan kontainer khusus yang tersedia, yaitu dengan kita masuk ke dalam CD Beeper UI nya. Aduh, salah lagi. Sebentar. Kita cetak lagi. Kita masih menggunakan ini saja. Review Beeper UI. Sudah. Setelah itu kita buat kontainer file dengan konten-konten seperti ini. Nah, di sini kita coba kita stick ls terlebih dahulu. ls kontainer tidak ada, kita buat berarti dengan menggunakan nano. Oh iya, nano. Biasakan kontainernya C-nya itu di awalnya huruf besar. Agar tidak bingung untuk mencari filenya, kita samakan saja yang ada di sini. Dan kontainer file, nah di sini kita copy. Di sini itu ada dari kopinya ini, dari di dalamnya ini ada from registry RCP4 yang simple yang Node.js nya, as buildernya. Setelah itu kita masukkan user rootnya. Kita copy npm install dan npm run build. Setelah itu setelah di sini ada dua register, kita from register aja RCP4 nya dengan UB8 engines x 118.1 21. Setelah itu kita copy engine.conf nya etc engine x. Setelah itu kita copy from void nya apt root /rsj /boot /usr /engine x /html. Setelah itu kita masukkan cmd engine x min g daemon of yang ada di penjelasan sebelumnya tuh yang panjang. Nah, di situ jika ingin melihat ataupun melihat lebih jelas lagi, kita send. Jika kalian bingung dengan ini kodenya dari mana, itu ada di atas penjelasan sebelumnya. Nah, itu yang di penjelasan itu. Setelah ini ya kita tunggu, kita save. Kita sudah ada kontainer, sudah. Kita build container image for the UI and use Beeper UI v1 as the tag. Sini kita buat gambar kontainer dengan Beeper UI v1 sebagai tag. Setelah itu kita pod main build min t Beeper UI v1 di dalam Beeper UI nya, di dalam directory Beeper UI. Ini kita enter. Sebentar. Kita coba ke dalam sini, langsung kita enter. Container class tidak spesifik. Coba kita masuk lagi dalam
kontainer filenya di sini. Kita coba dekatkan di sini. Coba lihat di sininya. Itu terjadi kesalahan di dalam di mana hasilnya itu harusnya successful. Di sini hasilnya tidak successful. Kita coba copy container file. Coba hapus lagi. Kita salin lagi, kita coba kita balik lagi. Container file kita harus edit lagi nih. Oke, kita rapikan. Di sini kita ini oke. Ini oke. Oke. Kita lihat sudah benar-benar sama atau belum. From the registrasi file example .js as good. Misalnya root, copy, run npm install dan npm run build. From registrasi import example 43 ubi 8 nginx 18. Oke. Copy nginx nya, copy from build-nya. Jadi kita cmd nginx daemon off. Ini kita upload. Iya. Mantap. Review Beaver UI. Oke. Sekarang coba kita dengan Podman build. Kita coba Podman build lagi. Oke. Ini kita buka terlebih dahulu. Lihat. Kita masuk tadi di dalam sini Podman build-nya mungkin bisa mungkin kurang titik ya, titiknya ini harus lebih teliti guys. Coba apakah benar kurang titik? Ternyata benar, saya kelupaan di sininya. Saya kira sampai situ. Harus diperhatikan lagi tentang tulisan tebelnya yang akan dimasukkan di dalam lab atau terminal ya. Sini sudah down. Kita akan tunggu dia tersedia atau ada bacanya successful tagged localhost Beaver UI versi 1. Apakah ini akan sama seperti yang sebelumnya, lama dalam menjalan atau ngerunnya? Sepertinya bersama kayak tadi. Tunggu sedikit. Dan di run npm install ini tinggal tunggu step terakhir 4.4 itu dengan run npm install dan npm run build. Ini cukup lama. Kita sedikit
cepatkan. Kita akan sedikit cepatkan. 3 days later. Oke, sudah sekitar 10 menit ada kali ya. Kita menunggu hasil dari Podman Minta ini. Tidak tersedia atau ada bacaan successful target localhost. Di sini sudah ada successful target localhost Beaver UI 1. Ini sebenarnya langkahnya cukup simpel, tidak ada solusi yang harus diselesaikan. Cuman hasil dari dirunnya ini agak sedikit lama atau memakan waktu untuk menjalankan prosesnya atau mendownload ya. Setelah ini selesai, kita lanjut ke tahap keempat, itu dengan membuat create a container that match the specification for the UI by using the tag built in the previous step. Jadi kita jalankan Podman run min-nya dengan nama Beaver UI nya. Setelah itu kita masukkan internet frontend-nya, Beaver frontend-nya. Setelah itu dengan portnya ini 8080 Beaver UI min 1, Beaver UI nya v1. Kita copy, kita salin. Error lagi. Sebentar, kita clear terlebih dahulu. Di sini kita masuk lewat sini saja. Oke. Sudah kelar, kita enter. Oke, berhasil. Setelah ini langkah terakhirnya itu kita optionally access the UI by using a web browser to navigate to HTTP localhost 8080. The UI show there is a user create message to create a new dengan klik di sini. Kita gunakan cara kita akses menggunakan browser webnya, navigasi ke, kita copy terlebih dahulu HTTP 8080 nya. Akan menampilkan daftar pesan pengguna. Untuk membuat pesan, klik baru dengan klik atau bib biru ya, bib biru. Kita coba apakah bisa. Di sini kita menyobanya di dalam internetnya itu Chrome. Oke, sini kita coba. Ini kita salin 8080, enter. Nah, sini sudah bisa, kita klik di biru. Di biru ini di mana? Ini kita user create. Sebentar, kita tunggu sebentar. Kita silang terlebih dahulu. Koneksi sedikit error, kita coba koneksinya sedikit error, kita masuk lagi. Error. Nah, sudah. Ini kita restore ya. Nah nih, new bib. Sini ada bacaan ibu, kita klik biru untuk membuat pesan baru. Nah, di sini guys, kita akan coba, misalkan nama saya dah Rafif. Sini komennya successful. Misalkan seperti ini. Misalkan di sini successful lah. Kita coba submit ya. Coba kita lakukan submit. Oke. Di sini sudah ada bibsnya, yaitu dengan Rafif username-nya, usernya. Di sini ada komen itu successful. Berhasil. Oke. 9.5 9.2 hasilnya seperti ini. Dengan kita masuk ke localhost 8080 dan hasilnya seperti ini.
Bips, sininya beeper, sininya bips, dari sini new bips. Nah, di new bip ini kita klik untuk membuat pesan baru. Itu saja. Di sini ada tombol edit dan menghapus. Oke. Sampai di sini dulu pembahasan dari materi 9.2. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.